Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahid Sodik dengan NPM 221010047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulik sedikit mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi buatan Microsoft Corporation yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office yang tentunya banyak digunakan oleh teman-teman. Selain itu juga Microsoft Excel ini berguna dalam penginputan data dan data-data tersebut dapat dieksekusi dan dioperasikan. Selain itu juga aplikasi ini banyak digunakan dalam pembuatan database. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu sangat mudah digunakan dan juga mempunyai fitur-fitur yang membantu dalam penginputan data. Dan juga banyak instansi-instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi ini. Nah, langsung saja kita mendemokan bagaimana penggunaan dari aplikasi Microsoft Excel ini. Seperti inilah tampilan dari lembar kerja aplikasi ini yang terdiri atas baris dan kolom. Baris dan kolom pada aplikasi ini disebut dengan sel. Di sini saya akan membuat suatu database sederhana, database penjualan barang. Tentunya dalam suatu database kita memerlukan tabel. Nah, dalam aplikasi ini, pembuatan tabel sangatlah sederhana, yaitu dengan cara kita memblok semua sel yang kita butuhkan, sebanyak apa sel yang kita butuhkan dalam tabel kita. Kemudian kita blok. Di sini saya akan menggunakan 6 bubble ke bawah. Dan 5 ke samping. Setelah kita blok, kemudian kita ke bottom border, kita pilih all border. Nah, tabelnya telah selesai kita buat. Selanjutnya, kita akan menginputkan data dalamnya yang berupa nomor, nama barang. Pada nama barang ini, nama barang itu mengambil bagian sel C. Nah, kita akan membuat nama barang ini hanya berada di dalam bagian sel B dengan cara kita memperluas bagian sel B. Selanjutnya, kita membuat harga terjual dan total. Kita atur luas selnya. Di sini nama-nama dari entitas ini kan belum rapi. Kita akan merapikannya dengan menaruh nama-nama entitas ini berada di tengah dengan cara kita blok. Kemudian kita ke home, kita ke alignment, dan kita pilih di bagian center. Selanjutnya, untuk judul data penjualan barang ini, kita akan melakukan merge and center. Merge and center ini berfungsi sebagai penyatu dari beberapa sel. Contohnya, A, B, C, dan DE ini merupakan satu kesatuan yang telah kita satukan dengan menggunakan merge and center. Selanjutnya kita akan menginputkan nama barangnya. Pensil harganya 2.000, terjual sebanyak 200 buah. Buku harganya 5.000, terbanyak 5.
50 buah. Selanjutnya pena seharga Rp5.000, terjual sebanyak 100. Penghapus harganya 1.000, terjual sebanyak 500. Dan spidol harganya 5.000, terjual sebanyak 50. Kita rapikan, kita blok bagian mana yang ingin kita rapikan. Kita ke alignment, kita pilih bagian Alignment Tag Left. Alignment Tag Left ini berfungsi sebagai pengatur tulisan berada di bagian rata kiri. Sama juga dengan nama barang tadi, kita lakukan alignment dan kita pilih center agar berada di tengah. Nah, pada tabel nomor kan belum diisi. Kita dapat mengisi atau menginput nomor ini dengan dua cara, dengan cara manual dan otomatis. Cara manualnya kita memasukkan data satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya ada 100 data, tidak mungkin kita melakukan penginputan sebanyak 100 kali. Kita akan melakukan secara otomatis dengan cara kita cukup membuat dua angka saja, 1 dan 2. Selanjutnya kita blok. Setelah kita blok, kita tarik pada bagian sudut kanan bawah ke bawah. Nah, secara otomatis angka akan terbuat sendiri. Selain itu juga, pada Microsoft Excel ini kita dapat melakukan operasi pada data angka. Di sini kita akan menghitung total. Tentunya harga akan dikali dengan jumlah banyak yang terjual. Kita dapat menggunakan formula. Namun, kalau untuk penggalian kita cukup dengan cara mengetik sama dengan kita klik sel harga dimulai dari C4 yang menunjukkan nama barang itu pensil, dan kita klik di bagian D. Selanjutnya kita blok sampai ke bagian D, terjual sebanyak 200 pada sel bagian D1. Kita enter. Maaf, kita ulangi. Kita klik sama dengan, kita blok, kemudian kita kasih bintang. Nah, bintang ini gunanya sebagai simbol perkalian. Selanjutnya, kita klik bagian D4. D4 ini menunjukkan jumlah terjualnya sebanyak 200 buah. Dan kita langsung enterkan saja. Maka akan muncul total sebanyak 400.000. Nah, untuk menghitung total selanjutnya ini, kita cukup menarik pada bagian yang bawah saja. Nah, coba. Selanjutnya kita akan menghitung total kita akan menghitung keuntungan kita. Keuntungan itu kita akan menjumlahkan semua ini dengan menggunakan rumus sum. Kita akan mengaplikasikan rumus sum pada database ini. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan mengetik sama dengan kita ketik sum. Selanjutnya kita klik, kita ulangi. Kita ketik sum dan kita blok bagian mana yang ingin kita hitung. Di sini sudah termuat dari sel E4 sampai dengan sel E8. Di sini, langsung saja kita enterkan. Inilah totalnya.
Selanjutnya kita akan mencari barang yang paling sedikit terjual. Untuk mencari barang yang paling sedikit terjual, kita akan menggunakan rumus min. Rumus min ini digunakan untuk menghitung nilai minimal. Kita akan mengaplikasikannya. Kita akan bawa dia ke sini. Kita enterkan. Barang yang paling sedikit terjual itu sebanyak 50 buah. 50 buah ini berada pada dua barang, yaitu buku dan spidol. Selanjutnya kita akan melakukan pengurutan. Pengurutan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara ascending dan descending. Ascending merupakan pengurutan dari data terkecil sampai ke besar, sedangkan descending pengurutan dari data terbesar sampai data terkecil. Di sini kita akan mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita ke bagian sort and filter. Kita pilih yang sort descending. Nah, datanya telah berubah. Di sini kenapa spidol berada di bagian atas? Karena huruf paling besar atau huruf yang mendekati Z itu yaitu huruf S. Makanya spidol ini berada di bagian atas. Dan buku berada pada bagian bawah. Kita akan melakukan secara ascending, yaitu kebalikan dari descending. Nah, datanya berubah. Selanjutnya, kita akan melakukan pemfilteran. Kita blok, kita lakukan pemfilteran, kita ke sort and filter, kita pilih filter. Ketika kita mengklik filter, maka muncul panah-panah kecil ini. Panah-panah kecil ini digunakan untuk memfilter apa yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih harga barang yang harganya hanya 5.000 saja. Kita akan menghilangkan ini, kita apply kan. Maka muncullah harga barang yang 5.000, yaitu barangnya buku, pena, dan spidol. Selanjutnya saya akan memfilter banyak yang terjual. Di sini saya akan melihat barang yang terjual sebanyak 100 apa saja. Yang terjual sebanyak 100 itu berada pada pena. Kenapa pada bagian buku harga terjual dan total ini tidak hilang? Karena tadi saya memblok awalnya dari bagian sel ini, tidak dari bagian ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.